Di sini pengap. Gue nggak tahu nih ujungnya kemana. Tapi jujur ini keren. Allahu Akbar, ada yang megang gue. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada yang nepak pundak Bang Nop, Mr. Seeker. Pemurnian, Haha. penguapan, Penguapan. masakan. Oh ini masakan. Ya ini masakan. Dan di bawah masakan itu pendingin. Pendingin. Iya, Oh pendingin. jadi sistemnya gitu. Ya itu makannya itu. Selamat malam Mystery Seekers. Kita kembali bertemu di zona horor kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Pada episode malam ini, tim Ghost Investigator kabar misteri bersama para explorer berkesempatan untuk menyambangi Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Kali ini kami akan menelusuri sebuah lokasi bersejarah yang konon pula penuh aura misteri di sekitarnya, yakni bangunan pabrik gula Jatibarang. Mystery Seekers, pabrik gula Jatibarang adalah situs peninggalan Belanda di zaman Hindia Belanda yang termasuk komoditas dalam program Kulturstelsel atau sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat pribumi kala itu. Sistem tanam paksa dibuat oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 silam. Ia mewajibkan para petani pribumi menyediakan 1/5 atau 20% lahannya untuk ditanam komoditas yang sangat laku di pasar Eropa saat itu. Pabrik ini sendiri dibangun pada tahun 1842 silam. Semasa pendudukan Belanda di Indonesia dulu, pemerintah Hindia Belanda membangun 3 pabrik gula di Kabupaten Brebes, yakni pabrik gula Jatibarang, pabrik gula Banjaratma, dan pabrik gula Kersana. Pasca kemerdekaan Indonesia, pabrik ini masuk dalam wilayah PTPN. Lalu karena besarnya biaya operasional dan perawatan serta berkurangnya lahan untuk penanaman tebu, maka ketiga pabrik gula tersebut digabungkan menjadi satu, yakni di Jatibarang. Pada saat masih beroperasi, gula yang diproduksi pabrik ini sendiri adalah gula konsumsi dengan jenis proses sulfitasi. Lalu pada tahun 2017, pabrik gula ini berhenti beroperasi dan beralih fungsi menjadi tempat wisata. Para pengunjung yang datang juga masih bisa melihat sisa-sisa kejayaan pabrik gula Jatibarang, mulai dari mesin, bangunan, hingga kereta lori yang berumur hampir 1 abad. Seiring perkembangan zaman, pabrik gula ini usianya semakin tua dan sudah berusia kurang lebih 175 tahun. Diceritakan bahwa sebelum pabrik gula ini diambil alih oleh Bung Karno saat itu, bangunan pabrik sempat terbengkalai dengan waktu yang cukup lama. Dahulu sejak dibangun, pabrik gula ini memiliki jaringan rel kereta lori sepanjang ratusan kilometer yang membentang dari perkebunan Brebes hingga ke perkebunan wilayah Tegal. Kondisi pabrik saat ini cukup memprihatinkan karena sudah mengalami banyak kerusakan dari bangunan sampai mesin-mesin tua bersejarah. Menurut cerita masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik, selain terlihat terbengkalai, seringkali terdengar suara di dalam seperti ada aktivitas orang-orang sedang bekerja dan deru suara mesin, sehingga membuat masyarakat sekitar merasa ganjil dengan kejadian tersebut. Konon katanya saat senja menjelang, suasana di sekitar pabrik terlihat sangat gelap dan terlihat menyeramkan. Banyak warga enggan untuk melintas di sekitar pabrik pada malam hari, kendati daerah pabrik merupakan akses jalur utama.
Menurut kisah masyarakat, seringkali ada sosok penampakan perempuan berbaju putih seperti noni Belanda dengan rambut terurai ke depan hingga menutupi sebagian wajahnya. Selain itu terdapat hal yang sangat misterius, yakni adanya sebuah makam tua keramat di tengah-tengah pabrik tua ini. Mystery Seekers, inilah kabar misteri malam ini dalam episode Pabrik Gula Jati Barang. Malam itu tim kabar misteri diwakilkan oleh 3 orang explorer berpengalaman, yaitu Bugs, Nobi, dan explorer wanita Echa Yosia. Sesampainya di lokasi, mereka pun langsung mencoba menggali informasi dari narasumber setempat sebelum melakukan eksplorasi lebih dalam. Oke, Mystery Seekers, kali ini kita sudah berada di pabrik gula Jati Barang di Brebes. Yes. Dan pabrik ini tuh dibangun pada tahun 1842. Wow. Tapi untuk lebih detailnya nanti kita bakal tanya-tanya aja ke bapaknya langsung sama Pak Supandi. Bapak, dipersilakan. Nah, jadi Bapak Supandi ini bakal menjelaskan tentang cerita sejarah tempat di sini, sekaligus ada nggak sih misteri yang terkandung di tempat ini, karena bangunan-bangunan ini Mystery Seekers harus tahu ya, ini banyak sekali mesin-mesin tahun-tahunnya itu benar-benar udah jadul, udah old school, udah lama banget, dan mudah-mudahan kalian bisa tahu nih ya misteri apa aja yang ada di sini juga dan sejarahnya dari Bapak Supandi. Gimana Pak, bisa dijelasin nggak Pak mengenai tentang pabrik Jati Barang ini? Dibangunnya kan 1842 ya Pak ya. Pada saat itu pemilik pabrik ini itu siapa Pak ya kira-kira? Untuk pemilik pabrik sendiri ini apa? Dulu memang orang Belanda asli. Orang Belanda asli. Oke. Yaitu perorangan. Buat antara yang di Pangkah main di Jati Barang. Nah, dibuat 1942, kelola oleh perorangan. Memang sebelumnya 1842 itu belum bekerjasama dengan pribumi. Oh, belum. Jadi ada istilah itu manten tebu. Oh, manten Nah, tebu. itu kan itu tradisi di Jawa. Setelah 1858 tahun kemudian baru diatakan manten tebu. Itu tujuannya biar menyatu antara pribumi dengan pendatang dari Belanda itu. Biar mau bekerja sama. Nah, setelah memang ada manten tebu, memang berjalan sukses gitu. Tapi seiring berjalannya waktu berarti artinya pribumi sama orang Belanda itu bekerja sama, akhirnya jadilah nih pabrik ini. Iya, berdiri. Oke. Itu tahun 1842. 1842, setelah manten tebunya itu setelah 8 tahun kemudian 1850. Itu ada manten tebu. Oke. Untuk mengenai tentang mesin-mesin yang ada di tempat ini sampai detik ini Pak, sampai tahun 2021, kira-kira mesin apa Pak yang paling tua di sini Pak? Ini untuk sementara ya yang saya tahu itu mesin ini kan dari Cyber Shop atau Hangover itu kan tertanggal 1916 itu tahun terakhir perakitan. Perakitannya ya? Ya, perakitan taruh di sini. Setelah habis ini belum ada renovasi lagi dari Belanda itu sendiri. Oke. Tapi kalau untuk mesin-mesin yang di dalam memang kita akal-akal sendiri, kita kanibal. Kalau sama onderdil itu di luaran nggak ada, kita buat sendiri. Di onderdil. Iya. Oke. Untuk kayak masih ini asli dari Belanda tertanggal tahun 1916 itu masih asli. Berarti setiap mesin yang ada di pabrik ini ada tahunnya Pak ya? Ada tahunnya. Pak, tahun Ada itu tahun pembuatan atau tahun jadi? Jadi di bawah sini difungsikan. Oke, difungsikan ya Mystery Seekers ya. Oke, Echa ada yang mau ditanya nggak tentang si Mbah ya kan? Iya. Dari sisi misterinya sama Bapak mungkin ada. Iya Pak, saya mau bertanya sama Bapak tentang sisi misterinya di sini. Bapak kan bekerja di sini ya, mungkin sekiranya Bapak tuh pernah mendengar atau melihat, dan ya pokoknya tentang misteri lah Pak gitu. Dan juga makam yang ada di pabrik ini. Nah, itu ceritanya bagaimana tuh Pak? Tuh, makam dulu ya. Iya. Makam sendiri itu kan sebelum pabrik ini berdiri, sini sebelum memang lahan pemakaman umum. Nah, untuk itu makam itu sendiri, itu untuk ceritanya gini loh. Pendatang Belanda itu membuat fondasi. Nah, otomatis makam-makamnya itu dipindahin. Nah, salah satu makam saya kenal itu Mbah Mudin. Itu sorenya dipindah di makam yang baru. Besok pihak Belanda mau bangun fondasi, ada makam yang sama di situ lagi. Sampai 7 kali.
Dan itu bukan mitos, tapi Bukan ini mitos, fakta. itu fakta. Itu saksi biksunya Fakta. masih ada. Masih ada. Sekarang. Wow, ini menarik banget Mr. Seekers. Posisinya masih sama, cuma itu agak ditinggikan lagi biar tujuannya apa? Kalau pas gitu mana tebu atau acara selamatan, biar dia ziarahnya lebih gampang. Itu sebelumnya Oke. posisinya memang di bawah. Jadi banyak banget keturunan atau bahkan dari orang-orang mana aja bisa dikatakan sesepuh ya. Sesepuh. Pak Fandi, kalau boleh saya tahu lebih lanjut ya, kira-kira Pak, ketika pada shift malam gitu ya, melalui lewat dari jam 12 gitu, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa mesin-mesin ini ada pernah cerita suka nyala sendiri Pak. Apakah itu benarkah kira-kira? Mungkin Bapak kan lebih paham ya. Untuk ya kita tergantung pribadi kita masing-masing ya. Oke. Kalau kita mau masuk pikirannya udah oh ini ada ini loh, kita silakan berhalusinasi. Berhalusinasi. Itu Oke. tapi kita olah kita kerja nggak ada masalah, insya Allah nggak ada apa-apa. Contohnya kita Oke. sendiri emang dari semua regu kalau pas keliling masuk dalam kata 2 jam sekali kita Iya, masuk masuk. nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oke Mr. Seekers, kurang lebih sedikitnya tentang pabrik gula ini dijelasin sama Pak Pandi kayak gitu. Kita pengen keliling-keliling di pabrik ini ya. Langsung aja masih tetap di Kabar Misteri. Mystery Seekers, terdapat sebuah makam tua keramat di tengah-tengah pabrik gula ini yang konon merupakan salah satu leluhur setempat. Menurut legenda masyarakat, makam ini sendiri sudah berumur lebih tua dari pabrik ini sendiri dan tak bisa dipindahkan keberadaannya hingga saat ini. Pemurnian, Penguapan. masakan. Oh ini masakan. Ya ini masakan, nah di bawah masakan itu pendingin. Pendingin. Iya, Oh, pendingin. jadi sistemnya gitu. Ya itu makamnya itu.